Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau menerima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi teladan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini di sini berbicara tentang iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Hidup di dunia ini semakin sukar. Di tengah berbagai pengaruh melalui media sosial yang sulit kita bandingkan. Ada banyak paham-paham dunia dan tantangan yang akan dihadapi, sehingga iman, dasar dari iman yang kuat untuk tetap hidup sebagai anak Tuhan adalah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira apa yang menjadi contoh atau peran pertama kali atau sesuatu teladan yang pertama kali yang harus kita lakukan itu mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Keluarga adalah merupakan tempat di mana proses kehidupan seseorang dimulai. Nah, keluarga merupakan tempat di mana anak-anak seharusnya mendapatkan bekal secara rohani. Itu adalah peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya sangat diperlukan untuk meletakkan dasar iman dan kepercayaan kepada Kristus itu mulai dari keluarga kita. Dan salah satunya adalah apa? Orang tua itu yang berperan untuk mendidik anak supaya apa? Iman bertumbuh dalam apa? Membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, kalau anak-anak, apalagi di masa-masa pandemi ini, itu adalah kesempatan supaya mendidik anak fokus belajar di dalam firman Tuhan. Nah, dasar-dasar iman inilah yang digunakan dalam menghadapi tantangan kehidupan sehingga dapat tetap
berpegang kepada kebenaran. Nah, kita melihat bahwa bacaan firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa ini adalah surat terakhir Paulus sebagai seorang bapa. Seorang bapa kepada siapa? Seorang bapa rohani kepada Timotius. Kenapa dia menjadi seorang bapa rohani? Sebelum Timotius melayani, maka Paulus ini sebagai bapa rohani untuk apa? Mendidik Timotius ini supaya ia betul-betul imannya bertumbuh di dalam melayani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengingatkan mengenai peran keluarga dalam mengajarkan dan menanamkan kebenaran kepada Timotius yang menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan rohani Timotius dan menuntunnya dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ada 3 teladan yang harus kita dapatkan dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini yang kita pelajari. Yang pertama adalah ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiaya dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Apa yang dilakukan Rasul Paulus kepada anak rohaninya? Rasul Paulus ini menganggap bahwa Timotius ini adalah anak rohaninya. Nah, kita melihat kebenaran atau teladan yang pertama yang dilakukan adalah teladan rohani. Teladan rohani adalah apa? Paulus mengajarkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya supaya apa? Mengikuti ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabaran, kasih, dan ketekunannya. Supaya dia belajar dari Rasul Paulus ini. Karena Rasul Paulus ini dia sudah mengalami apa yang dia derita ketika dia hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, Timotius mengikuti Paulus dalam pelayanan misinya. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 36. Nah, dan memiliki hubungan yang sangat dekat seperti bapak dengan anak. Jadi Timotius ini dia mengikuti Paulus dalam pelayanannya, dalam misinya, sehingga apa? Hubungan mereka semakin dekat seperti bapak dengan anak. Nah, kita melihat bahwa Paulus sebagai bapak rohani Timotius telah memberikan teladan dalam hal apa? Dalam hal ajaran, dalam cara hidup, dalam pendirian, dalam imannya, dalam kesabarannya, dan dalam kasih dan ketekunannya. Itu yang diajarkan Paulus kepada anak rohaninya supaya ia sungguh-sungguh mengikuti teladan dari Rasul Paulus ini, supaya dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, hal itu juga kemudian diikuti oleh Timotius.
yang termasuk dalam menghadapi penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus. Nah, Paulus menegaskan kembali bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya, dan mereka sudah mengalami bersama-sama dan dapat melewati. Karena apa? Mereka memiliki keyakinan iman di dalam Kristus Yesus. Mengapa mereka melewati itu? Rasul Paulus melewati itu. Karena apa? Karena dia hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Dia hidup di dalam Kristus Yesus adalah apa? Dia mengalami berbagai macam tantangan. Apa yang dia lakukan? Dalam cara hidupnya, dalam kesabarannya, dalam kasihnya, dalam ketekunan. Dan itu dia turunkan kepada Timotius. Dia menjadi teladan bagi Timotius. Nah, dalam bagian sebelumnya, Paulus juga memberi nasihat untuk tetap kuat dalam menghadapi penderitaan. Jadi di dalam bagian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di situ Paulus memberi nasihat kepada Timotius supaya apa? Harus kuat dalam menghadapi penderitaan. Karena ketika kita ikut Tuhan bukan gampang, tapi kita harus siap dalam ketekunan, dalam kesabaran. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, seperti Rasul Paulus menjadi teladan bagi anak rohaninya, yaitu Timotius. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah untuk kita bertahan hidup dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Akan ada berbagai macam ujian iman kepada kita, supaya apakah kita sabar, apakah kita bisa beriman, apakah kita bisa memiliki kasih, apakah kita bertekun kepada Kristus Yesus Tuhan atau tidak. Seperti anak rohaninya Rasul Paulus ini, yaitu Timotius. Dia sabar dalam menghadapi penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, kita bukanlah anak-anak yang gampang. Tapi kalau kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita harus sabar, kasih, ketekunan, sabar menderita, dan harus mampu melewati itu. Tidak gampang. Nah, kita harus menjadi teladan rohani bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi sanak saudara kita. Itu yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Kalau kita disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Nah, kalau kita disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, tapi kalau kita tidak menjadi teladan bagi keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita, anda tolak kita, berarti itu semuanya sia-sia. Menjadi contoh teladan adalah apa? Di dalam cara hidup kita, di dalam ajaran kita, di dalam pendirian kita, di dalam iman kita, di dalam kesabaran, di dalam ketekunan kita. Itu yang perlu kita menjadi teladan bagi keluarga kita. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita. Baru keluar ke saudara-saudara kita yang lain. Lah kalau di dalam rumah kita tidak menjadi teladan rohani, bagaimana dengan orang-orang di luar? Oleh sebab itu bagian firman Tuhan yang pertama yang harus kita lakukan, mengikuti teladan dari Rasul Paulus ini adalah apa? Menjadi teladan rohani bagi anak rohaninya Timotius. Dan ketika dia menjadi teladan bagi anak rohaninya, apakah Timotius mengikuti teladannya? Iya, Timotius mengikuti teladannya.
sabar dalam menanggung penderitaan. Karena ketika dia sudah melihat, mencari teladan, melihat teladan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia akan mampu melakukan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teladan hidup dari seorang yang kita anggap dekat dan sekaligus menjadi pembimbing atau Bapak Ibu rohani akan menolong kita untuk dapat bertahan dengan saling menguatkan satu sama yang lain. Kita juga memerlukan orang lain. Bukan kita hanya perlu diri kita sendiri, tapi kita butuh masukan, membutuhkan teladan, membutuhkan bimbingan dari orang lain seperti Timotius ini. Dia butuh teladan, dia butuh nasihat dari Bapak rohaninya Rasul Paulus ini. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai umat manusia. Kita butuh orang lain untuk apa? Membimbing kita, mendorong kita, mengajarkan kita tentang kasih, kesabaran, ketekunan. Supaya apa? Kita mampu melakukan itu. Mampu melakukan itu lewat apa? Membaca kebenaran firman Tuhan. Itu kita akan melihat contoh-contoh di dalam firman Tuhan itu. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita. Oleh karena itu, kita juga memerlukan orang lain supaya menasihati kita, menegur kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Supaya apa? Iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus perlu iman kita bukan semakin menurun, tapi semakin bertumbuh. Di dalam apa? Di dalam pembacaan kitab suci. Membaca firman Tuhan setiap hari. Ketika kita membaca, kita membutuhkan orang lain untuk membimbing kita. Supaya apa? Iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Yang kedua ayat yang ke-13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Bagian yang pertama tadi kita melihat bahwa teladan rohani. Kita harus berusaha, berjuang supaya teladan rohani itu perlu kita tanamkan bagi keluarga kita, sanak saudara kita, supaya kita waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Kita melihat ayat yang ke-13 di situ dikatakan apa? Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Bagian yang kedua adalah waspadalah terhadap penyesat. Teladan yang kedua adalah apa? Kalau kita sudah mengerti dan memahami firman Tuhan, iman kita bertumbuh, maka teladan yang kedua adalah apa? Kita harus waspada di dalam kehidupan kita. Waspada terhadap ajaran sesat, terhadap penyesat-penyesat. Kita melihat Timotius diingatkan oleh Paulus akan bertambah orang jahat dan penipu yang akan bertambah jahat dan menyesatkan serta disesatkan. Nasihat bahwa waspadalah terhadap penyesat. Paulus mengingatkan Timotius supaya dia waspada karena apa? Akan bertambah orang jahat, penipu dan orang yang menyesatkan. Lewat apa? Bersilat, berdebat, dan menyimpang dari kebenaran serta menjauhkan diri dari kasih Kristus. Kita bisa melihat di ayat pasal sebelumnya, 2 Timotius pasal 2 ayat 14 dan ayat yang ke-19. Jika orang yang sudah jelas jahat, kita dapat waspada terhadap persoalan saat ini. Ada begitu banyak pengajar
yang kelihatannya baik dan penuh hikmat justru membuat kita tidak lagi memiliki iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, dan akan menyesatkan kita kalau iman kita tidak bertumbuh di dalam membaca firman Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hatilah dan ujilah segala sesuatu, apakah itu berpusat kepada Kristus atau hanya hikmat dunia yang tidak memiliki nilai kekekalan. Segala sesuatu kita harus uji. Kita harus apa? Memiliki hikmat datang dari Tuhan. Kita menguji apakah itu baik atau tidak. Paulus mengingatkan Timotius bahwa waspadalah terhadap penyesat. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya. Kita harus menjadi teladan rohani bagi anak-anak kita, keluarga kita, dan apa? Waspada, mengingatkan keluarga kita supaya waspada terhadap penyesat. Karena apa? Kalau tidak kuat dalam membaca dan merenungkan firman tiap hari, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Ketika kita menghadapi pengajar-pengajar sesat, maka di situ iman kita akan goyah. Kita akan tinggalkan jalan yang benar dan mengikuti orang-orang yang mengajarkan tentang hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Oleh karena itu, bagian yang kedua mengajarkan kepada kita supaya kita waspada terhadap penyesat. Bagian yang ketiga yang terakhir, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang telah memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teladan yang ketiga adalah apa? Peran keluarga dalam menanamkan kebenaran kepada keluarga kita. Menanamkan kebenaran dalam keluarga kita adalah apa? Ayat yang ke-15, dari sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, kalau dari kecil kalau sudah mengenal kitab suci, berarti dia akan mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di sini Timotius sudah sejak kecil mengenal kitab suci. Paulus ingin agar apa? Timotius tetap teguh dalam iman dan berpegang kepada kebenaran yang telah diajarkan oleh neneknya dan ibunya. Ibunya Timotius adalah seorang Yahudi dan telah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang pertama. Paulus menyatakan bahwa Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas seperti yang dimiliki oleh neneknya Lois dan ibunya Ionike.
2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Apa yang sudah diajarkan oleh neneknya dan ibunya menjadi dasar keyakinan iman Timotius. Dan kitab suci yang menjadi pegangan hidup Timotius, itulah yang memberi banyak manfaat bagi kehidupan Timotius, seperti yang diungkapkan oleh Paulus di ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Dia akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Jikalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat seperti Timotius ini. Mulai dari sejak kecil ditanamkan hal kebenaran, sehingga semakin hari semakin dewasa dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Timotius memang mendapat banyak peneguhan dalam keyakinan kepada Allah dan membawanya dalam iman kepada Kristus Yesus melalui siapa? Melalui Paulus. Akan tetapi dasar yang sudah diletakkan dalam keluarga ialah neneknya dan ibunya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya, sebagai keluarga-keluarga Allah? Apakah kita sudah menanamkan kebenaran kepada anak-anak kita sejak kecil, mereka mengenal kitab suci atau tidak? Atau dari sejak kecil yang kita tanamkan adalah memberikan gadget, sehingga tiap hari yang dikerjakan adalah game terus, tapi sulit untuk membaca firman Tuhan. Ya, kalau kita tanamkan hal kebenaran berarti mendidik mereka untuk punya waktu membaca kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya iman mereka semakin bertumbuh. Kita melihat di zaman sekarang, anak masih kecil ketika menangis, yang dikasih apa? Yang dikasih itu handphone, bukan Alkitab. Tapi yang dikasih itu adalah handphone. Sehingga apa? Itu akan menjadi darah daging, dan itu akan membawa sampai dia dewasa, dan dia tidak akan mengerti tentang kebenaran karena sudah ditanamkan dari sejak kecil. Tapi kita melihat siapakah Timotius ini. Nenek dan ibunya menanamkan hal kebenaran kepada Timotius, sehingga semakin hari semakin dewasa dia tetap mempertahankan imannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah kita membiarkan anak-anak kita supaya tetap berpegang kepada kemauannya sendiri, atau kita mendidik dia, menanamkan kebenaran kepada dia? Menanamkan kebenaran yaitu apa? Dari sejak kecil dia mengenal kitab suci. Berarti dari sejak kecil kita menanamkan kebenaran. Kita melihat di zaman sekarang ini, mengapa sehingga banyak anak-anak yang di luar sana melawan orang tua, bertindak kekerasan kepada orang tua. Karena apa? Karena tidak menanamkan hal-hal yang benar dari sejak kecil. Dari sejak kecil dimanjakan, sehingga apa? Ketika dewasa mendidik dia dalam kebenaran, sudah melawan. Karena apa? Dari sejak kecil tidak memperkenalkan atau tidak menanamkan hal-hal yang benar kepada anaknya.
Yang ditanamkan adalah apa? Ketika anak menangis, ya tidak apa-apa memberikan handphone, tapi harus mengajarkan hal-hal yang benar. Oleh karena itu, kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa di akhir-akhir ini banyak sekali penyesat, banyak sekali kejahatan. Kalau kita tidak menjadi teladan rohani, menasihati anak-anak supaya berwaspada, tidak menanamkan kebenaran, maka semakin hari semakin dewasa, imannya tidak akan bertumbuh, tapi imannya akan goyah ketika menghadapi badai, menghadapi kesulitan-kesulitan. Dia akan kecewa, putus asa, dan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Dari sejak kecil kita tidak menanamkan hal yang benar kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang yang memiliki iman yang teguh tidak peroleh secara cepat atau instan, tetapi itu akan apa? Melalui proses yang sangat panjang dan tidak mudah. Tapi kalau dalam proses itu kita kecewa, putus asa, dan tidak mau mengikuti proses itu, maka segala sesuatu itu sia-sia dalam kehidupan kita. Berdasarkan teori psikologi tentang anak adalah apa? Masa yang baik untuk menanamkan nilai-nilai hidup yang baik, dibawanya sampai dewasa, bahkan sampai mati. Itulah sebabnya ada pendapat yang menyatakan bahwa anak usia mulai dari 0 sampai 5 tahun adalah usia emas. Nah, kalau dalam usia emas itu harus mulai mendidik dia, menanamkan hal-hal yang benar di dalam hidupnya, supaya semakin hari semakin diisi penuh, dibekali hidup yang bernilai, yang kekekalan, yaitu Kristus Yesus di dalam hidupnya. Menanamkan kebenaran lewat apa? Hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kita melihat bahwa Paulus melaksanakan perannya dalam pendewasaan iman Timotius dengan baik. Karena apa? Sudah ada dasar yang diletakkan oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Jangan sampai kita tunggu pendeta yang harus mendidik anak-anak, pendeta yang harus menyampaikan itu. Tapi yang mulai fondasi, dasarnya adalah orang tua. Orang tua yang pertama kali harus menjadi dasar. Kenapa? Sehingga ketika Paulus menghadapi Timotius itu dengan mudah. Karena mulai dari sejak kecil, ibu dan neneknya sudah tanamkan hal-hal yang baik. Kalau tunggu sudah dewasa, sudah besar, sudah mau tua baru tanamkan kebenaran, jangan sampai kita terlambat. Oleh karena itu, kita sebagai umat-umat yang percaya, demikian pula halnya dengan guru sekolah minggu, pembina remaja, pemuda, pendeta akan dapat melakukan proses pendewasaan iman jemaat jika dasarnya sudah diletakkan baik di dalam keluarga kita. Tapi kalau keluarga tidak menanamkan hal-hal yang baik, yang benar, maka pendeta, guru sekolah minggu, pembina remaja dan pemuda mau menyampaikan, dia tidak akan menerima. Karena apa? Tidak menanamkan hal-hal yang benar, sehingga ketika dia mendengar
dia akan tersinggung, marah, dan tidak mau menerima nasihat itu. Kenapa? Mulai dari dasarnya. Kalau tidak menanamkan kebenaran, maka dia akan dewasa. Dia akan menolak kebenaran itu. Sulit dinasihati, sulit ditegur. Tapi kita melihat apa yang dialami oleh si orang pemuda, yaitu Timotius. Karena dari sejak kecil, kita melihat ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari sejak kecil ditanamkan hal-hal yang benar. Apa yang harus dia lakukan? Timotius lakukan adalah membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menuntun dia. Sehingga ketika dia berhadapan dengan bapak rohaninya, Paulus, dia tidak ragu lagi. Dia tidak menolak lagi. Tapi dia menerima dengan sukacita, damai sejahtera. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mau belajar dari Timotius ini. Sejak dari kecil dia belajar menanamkan kebenarannya kepadanya. Ibu dan neneknya menanamkan kebenaran. Sehingga ketika dia semakin hari semakin dewasa, itu sangat mudah bagi dia dalam menghadapi banyak penderitaan. Dia tetap imannya semakin hari semakin bertumbuh. Oleh karena itu, kita sebagai umat-umat yang percaya, mari kita melihat contoh teladan dari Rasul Paulus ini. Dia menjadi teladan bagi anak rohaninya. Kita sebagai orang-orang percaya, mari kita menjadi teladan rohani bagi anak-anak kita, keluarga kita, sanak saudara kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong dan memberkati kita semua. Amin.